dream, but the reality is a financial nightmare. And if people aren't travelling, these airlines don't have any income coming in, they have high fixed costs, and as a result, they could well have to make an awful lot of their staff redundant either for a short space of time or for even longer, depending on how long the effects of this coronavirus take to sort of shake out. Global travel restrictions enforced to curb the spread of the outbreak have sent passenger numbers into freefall. The International Air Transport Association predicts collective losses could exceed $110 billion this year. And aviation analyst Kappa says most carriers will be bankrupt by the end of May. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Sandra dari mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Prodi Perjalanan Wisata 2019. Di sini saya akan membahas artikel Pandemic Tourism and Global Change, a Rapid Assessment of COVID-19. Nah, jadi apa sih COVID-19 itu? Nah, COVID-19 ini adalah sebuah virus atau pneumonia yang diketahui penyebabnya tidak terdeteksi di Wuhan, Cina. Nah, pertama kali dilaporkan ke kantor negara WHO di Cina pada 31 Desember 2019. Nah, jadi artikel ini membahas mengapa COVID-19 merupakan sebuah perbandingan dengan krisis iklim yang sedang berlangsung dan mengapa perlu mempertanyakan model pertumbuhan pariwisata yang didukung oleh organisasi pariwisata. Jadi pertama-tama artikel ini menjelaskan apa sih hubungan antara pandemi pariwisata terhadap keamanan, kesehatan, dan perubahan global. Nah, dunia telah mengalami sejumlah epidemi utama atau pandemi dalam 40 tahun terakhir, namun tidak ada yang memiliki implikasi yang sama untuk ekonomi global seperti COVID-19 pandemi ini. Jadi COVID-19 tidak menular seperti campak dan tidak mungkin membunuh orang yang terinfeksi seperti Ebola, tetapi orang dapat memulai mengeluarkan virus itu beberapa hari sebelum gejala itu muncul. Selanjutnya yaitu Project Impact. Seperti yang ditunjukkan, perkiraan ini perlu ditangani dengan kewaspadaan yang luas, karena pada dasarnya masih belum jelas bagaimana pandemi ini akan berakhir pada tahun kapan atau bulan kapan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan COVID-19 dengan airlines. Estimasi IATA bahwa penumpang kilometer atau RPK akan berkurang 38% lebih rendah pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 dengan kerugian pendapatan yang dihasil 252 miliar yang dibandingkan dengan harapan keuntungan bersih 29 miliar pada tahun 2020. Selanjutnya saya akan membahas tentang hubungan COVID-19 dengan akomodasi. Dengan sebagian besar hotel ditutup atau mengalami nomor pariwisata yang jauh lebih rendah. Perkiraan pendapatan industri 2020 menunjukkan penurunan yang signifikan. Misalnya pendapatan hotel per kamar yang tersedia diperkirakan akan turun 50,6%. Nah, selanjutnya yaitu hubungan antara COVID-19 dengan MICE and sport event. Karena kebanyakan negara berencana untuk menghindari puncak dalam kasus COVID-19 yang melebihi kapasitas rumah sakit. Nah, jadi penyebaran sosial akan tetap menjadi bagian utama strategi NPI untuk membatasi kecepatan pandemi selama beberapa bulan. Selanjutnya itu hubungan COVID-19 dengan restoran. Dengan penutupan restoran di kebanyakan negara dan harapan bahwa kesenjangan sosial harus tetap menjadi strategi utama untuk mengelola COVID-19 di banyak negara selama beberapa bulan, dapat diharapkan bahwa restoran akan
menghadapi masalah pemulihan, khususnya karena restoran biasanya memiliki keterbatasan likuiditas dan keuntungan kecil. Oke, selanjutnya yaitu implication for the future of tourism. Pandemi COVID-19 harus mengarah pada pertimbangan ulang model pertumbuhan volume global untuk pariwisata. Untuk alasan yang saling terkait, resiko ini terjadi dalam perjalanan global serta kontribusi sektor terhadap perubahan iklim. Oke, teman-teman, jadi di sini saya akan memberi kesimpulan khususnya berkenan dengan yang terakhir. Pandemi ini menimbulkan pertanyaan tentang kerentanan karena pekerjaan bergaji rendah di bidang pariwisata dipengaruhi secara tidak proporsional oleh krisis, dan indikasi awal adalah dampak pariwisata di negara-negara berpenghasilan rendah akan jauh lebih besar secara tidak proporsional. Nah, jadi COVID-19 ini memberikan pelajaran yang sangat mengejutkan bagi industri pariwisata, membuat kebijakan dan peneliti pariwisata tentang dampak perubahan global. Tantangannya sekarang adalah untuk secara kolektif belajar dari tragedi pandemik ini untuk mempercepat transformasi pariwisata yang berkelanjutan. Nah, jadi sekian dari pembahasan tentang artikel COVID-19 ini. Sekian dari saya. Mohon maaf jika